yang terdiri dari Kamila Manada Khaira biasa dipanggil Nanda, Siti Nur Fadila biasa dipanggil Fadila, Najwa Zarania Nuriardani biasa dipanggil Najwa, Fitri Aulia biasa dipanggil Maufis, Dilan Alika biasa dipanggil Dilan, akan mempresentasikan tentang hitung bumi tugas IPA 1 semester 2. klasifikasi hitung atau jamu. Klasifikasi yang harganya sangat mahal itu. Ternyata di semua jamur yang ada di dunia ini masuk dalam klasifikasi hitung. Jamur tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan. Itulah sebabnya jamur menjadi klasifikasi makhluk hidup baru bernama bumi. Nah, pada materi biologi kelas 10 ini, Mimi mau mengajak kamu membahas tentang klasifikasi hitung bumi dan suku jamur. Klasifikasi hitung bumi. Hitung bumi termasuk sebagai satu di antara hitung yang cukup besar dan memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada lebih dari 500 spesies bumi yang ada di dunia ini. Karena jumlah spesiesnya sangat banyak, ada ilmu khusus untuk mempelajari tentang bumi atau yang disebut mikologi. Istilah mikologi berasal dari bahasa Yunani mikos yang berarti sekawan atau jenis jamur berbentuk kayu. Seperti apakah klasifikasi hitung bumi? Bagaimana struktur jamur? Dengan pegangannya bagi kehidupan kita, jika dilihat sekilas, struktur bumi memang terlihat keseluruhan. Namun bumi pada bukan karena tidak memiliki sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fermentasi. Kalau dilihat dari cara yang mendapatkan makanan, jamur cenderung seperti hidup animalia atau hewan yang memiliki sifat heterotrof, yaitu menghasilkan makanan dari sumber maupun dari sumber lain. Jadi bisa dibilang ini bukan termasuk hewan maupun tumbuhan. Namun ada beberapa karakteristik dasarnya yang dapat selain tumbuhan maupun hewan. Klasifikasi bumi berdasarkan struktur tumbuhnya. Klasifikasi bumi atau jamur dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jamur bersekarat dan kelompok tidak bersekarnya. Contoh kelompok bumi tidak bersekat adalah kelompok Zygomicota, sementara kelompok bersekat yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Diptyostomycota. Mari kita bahas satu persatu tiap klasifikasinya. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang membentuk spora istirahat di dinding kembang dikenal dengan zygspora. Anggota Zygomicota umumnya adalah jamur yang hidup sporil yang mendapatkan makanan dari organisme yang sudah membusuk atau mati. Kelompok bumi ini memiliki banyak irisan dan terdiri atas sifat tidak bersekat. Contohnya Discomi, Origin, dan Discomi. Ascomycota memiliki ciri khusus, yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat, dinding sumnya terdiri dari zat litin. Kelompok ini memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Anggota Ascomycota ada yang hidup fosfil, parasit maupun simbiosis. Secara umum, anggota meliputi 3 kelas, yaitu Hermaphrodites, Cleistomicetes, dan Direptilicetes. Contohnya Ascarius fusillatus dan Penicillium Baseticetes untuk membuat ancaman Chiromicetes. Klasifikasi bumi Basidiomycota mencakup sebagai besar spesies Macroscopic dan aman mencolok. Jamur ini sering dijumpai di tanah lapang dan pada hutan-hutan. Ciri khususnya memiliki hifa seperti kita dengan sambungan apit. Spora seksualnya dihasilkan di atas tusuk ganda yang dikenal dengan istilah basidium. Anggota Basidiomycota hidup sebagai sporofit dan parasit terhadap organisme lainnya, contohnya Varietes
Definisi hifah bersifat dan hidup mengenai sisa-sisa lagi. Ada jenis eukaryota tertentu bersifat parasit dan merugikan organisme lainnya. Misalnya, candida atau jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran reproduksi wanita. Ciri-ciri bumi. Setiap kelompok bumi sebenarnya memiliki ciri khas masing-masing. Namun, ciri-ciri jamur secara umum yang hampir dimiliki seluruh spesiesnya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki hifa atau benang halus tersusun dari rangkaian sel yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Hifa pada jamur bisa tunggal maupun bercabang. Ukuran hifa jamur disebut miselium. 2. Memiliki dan memproduksi spora. 3. Berkembang biak secara seksual maupun asexual. 4. Struktur jamur berfilamen. Dinding selnya mengandung zat penting, bukan sulfosa dan massa. Adapun ciri-ciri lain yang membedakan jamur dengan tumbuhan, diantaranya 1. Tidak memiliki klorofil. 2. Berkembang biak dengan spora. 3. Komposisi dinding sel yang berbeda. 4. Tidak memiliki akar, batang, cabang, dan daun. 5. Tidak mempunyai sistem vaskular seperti tumbuhan. 4. Multiseluler, tidak mempunyai pembagian fungsi pada setiap bagian tubuh jamur. Selain ciri-ciri bumi, kamu juga perlu mengetahui fungsi bumi. Pada dasarnya, struktur jamur terbentuk dari komponen disebut hifa. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang halus dan tersusun dari dinding berbentuk hifa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa yang mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa jamur dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa pada jamur memiliki pori besar yang untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun, ada pula hifa jamur yang tidak bersepta atau hifa senositik. Secara umum, struktur jamur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada jamur bersifat parasit, hifa jamur biasanya mengalami modifikasi menjadi Australia. Hifa jenis Australia berfungsi untuk mengangkut zat hara atau makanan dan substrat. Karena hifa khusus ini mampu menembus jaringan substrat. Peranan jamur dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti memiliki peranannya masing-masing dalam kehidupan, termasuk hidup ini. Beberapa peranan jamur dalam kehidupan yaitu sebagai bahan makanan, berobat, dan sebagai komposit. Welcome to back my video. Jamur juga bisa menjadi agen deteriorasi dan penyebabnya penyakit. Simak penyusupan ini. Jamur sebagai bahan makanan seperti yang beberapa jenis jamur bisa dimakan, misalnya jamur enoki, tape, jamur tiram, jamur kaki, dan masih banyak lagi. Selain bisa dimakan, jamur juga mengubah bahan makanan menjadi jenis makanan lain. Klasifikasi hingga kunyit tergolong homogen karena jamur memiliki banyak jenis dan struktur yang berbeda-beda. Jenis
besarnya. Jamur muncul. Ini mengubah singkong menjadi makanan fermentasi seperti tabe. Dengan jamur ini kamu bisa merasakan struktur tabe yang lunak dan rasanya manis. Jamur sebagai obat dan cuma konsumsi sebagai makanan saja. Jamur juga bisa menjadi obat-obatan. Contohnya jamur magnesium, jamur ini menghasilkan antibiotik yang dikenal dengan penicillin. Antibiotik yang digunakan jamur ini menghambat pertumbuhan bakteri, terutama bakteri penyakit. Cara kerja dengan cara dan bakteri. Saat infeksinya rusak, bakteri bisa kembali. Jadi tidak bisa membuat infeksi tapi sekarang yang jamur satu ini jamur sebagai dekomposer juga mengurangi ekosistem dari beberapa menjadi mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati atau bahasa kerennya dekomposer. Bahan mikron mulai daun-daun kering, batang pohon yang mati, bangkai hewan, hingga kotoran hewan terurai dengan bantuan jamur. Pipa-pipa jamur bertumbuh menembus jaringan hewan dan tumbuhan yang sudah mati. Kemudian pipa-pipa tersebut akan menimbulkan enzim yang bisa mengurai tubuh hewan atau tubuh itu. Jamur akan membantu penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Misalnya protein yang diubah menjadi nitrogen, karbohidrat dan lemak yang diubah menjadi karbon. Nitrogen dan karbon tersebut diserap oleh tumbuhan lain yang masih hidup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi, jamur ini berperan penting memastikan ketersediaan nutrisi untuk tumbuhan. Satu di antara jamur yang berperan sebagai dekomposer adalah Phyllobolus crystallinus. Jamur ini biasanya mengurangi sampah organik berupa kotoran hewan. Jamur sebagai agen deteriorasi. Peranan jamur juga bisa merugikan manusia. Paham jamur dapat melakukan proses penguraian yang merugikan atau disebut deteriorasi. Jamur mengurangi bahan makanan yang kita simpan. Misalnya, kalau kamu menyimpan bayi atau kacang tanah di tempat lembab, bisa-bisa ditumbuhi sama Aspergillus flavus. Jamur ini membuat padi dan kacang yang kamu simpan menjadi busuk dan menghasilkan racun bernama aflatoksin. Kalau aflatoksin ini tidak sengaja termakan oleh manusia, bisa menyebabkan kanker hati. Serem banget ya, pahami friend. Tidak cuma makanan saja, jamur juga bisa merusak barang-barang berharga seperti lukisan terbuat dari kayu atau bahkan dokumen-dokumen berharga yang ada di museum. Agar barang-barang kamu terhindar dari jamur bersifat deteriorasi ini, kamu harus menyimpan barang kamu di tempat yang benar dan tidak lembab ya. Jamur sebagai penyebab penyakit. Selain berbagai manfaat yang dimiliki, pada klasifikasi endokrini juga dikenal jamur yang mematikan. Jamur juga bisa menyebabkan penyakit bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Misalnya, jamur Bankes lorfurel yang menyerang tanaman gandum. Biji tanaman gandum yang terinfeksi jamur ini akan membengkak dan warnanya berubah menjadi ungu. Bagian yang membengkak ini dinamakan ergot. Apabila ergot termakan manusia, bisa menyebabkan halusinasi, kejang-kejang, bahkan hingga lumpuh. Selain itu, jamur juga menginfeksi hewan dan manusia. Infeksi tersebut disebut micosis. Pada manusia, ada hewan Candida albicans. Ada jamur Candida albicans yang bisa menginfeksi rongga mulut dan saluran reproduksi wanita. Kalau di hewan, ada jamur Bactropodium dendrobacillus yang menyerang katak dan membuat infeksi kulit parah pada katak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.